Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surtini, NIM 13011000015 dari program studi pendidikan matematika akan menjelaskan mengenai kebenaran dan sikap ilmiah. Nah, satu yaitu manusia dan kebenaran. Jadi manusia itu sebagai makhluk yang memiliki rasa ingin tahu gitu ya, atau rasa penasaran itu untuk mengetahui suatu jawaban dari sebuah kejadian atau kebenaran. Nah, manusia ini menggunakan rasa ingin tahunya atas sesuatu hal untuk mengetahui sesuatu hal menggunakan beberapa aspek gitu ya. Yaitu fokus atau benda apa sih yang ingin diketahui, kemudian sih bagaimana sih cara menemukannya, dan apa sih manfaatnya ketika saya udah menemukannya. Nah, kemudian menurut Ford 2016 itu teori kebenaran. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya berpikir itu akan mencari sebuah jawaban dari pertanyaan yang yaitu sebuah kebenaran gitu kan. Nah, kemudian teori kebenaran itu mengenai teori korespondensi atau relasi. Jadi kebenaran berupa metafisik, kebenaran yang paling dasar, kemudian kebenaran etika, kemudian kebenaran secara logika yaitu metafisik, kemudian secara empirik atau secara pengalaman itu dapat dilihat dari teori kebenarannya. Teori korespondensi atau relasi ini melihat kesesuaian atau keselarasan antara pikiran-pikiran dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi melihat nih relasinya gitu dengan yang ada di teori dengan yang ada di lapangan. Kemudian koherensi yaitu adalah kesesuaian, keselarasan, apakah teori tersebut itu sesuai, sejalan tidak dengan pemikiran-pemikiran lainnya, atau tidak terjadi pertentangan antara dua pemikiran atau lebih. Kemudian pragmatis yaitu mengenai nilai kebermanfaatannya tadi ya, apa sih yang akan saya dapatkan ketika kebenaran itu diketahui gitu. Jadi kebenaran itu adalah suatu hal yang pasti, jadi tidak perlu dibuktikan kembali gitu. Itu adalah suatu kebenaran. Kemudian sikap ilmiah. Nah, untuk memperoleh suatu kebenaran maka harus didasarkan pada sikap ilmiah, yaitu sikap yang pertama ada skeptis. Skeptis itu jadi sikap mempertanyakan sesuatu gitu. Jadi sikap seperti penasaran gitu, mempertanyakan sebuah kebenaran atas suatu objek. Jadi yang belum teruji dipertanyakan apakah ini benar atau enggak ya gitu. Kemudian rasa ingin tahu. Jadi skeptis dan rasa ingin tahu itu beda. Jadi masih mempertanyakan nih, skeptis nih apakah benar atau tidak ya, seperti itu. Ada keraguan di dalam diri seseorang. Kemudian sikap ingin tahu adalah sikap ingin mengetahui kebenaran atau tentang suatu hal. Kemudian kritis. Kritis ini adalah kemampuan mengkritisi baik kekurangan atau kelebihan dari sesuatu hal atau dalam bidang kajiannya. Kemudian terbuka, menerima kritik dan saran masukan dari orang lain gitu ya, tidak sakit hati gitu atau marah ketika dikritisi. Jadi benar-benar terbuka, mendengarkan pendapat atau argumen dari orang lain gitu yang disampaikan. Kemudian bersikap objektif, yaitu ya sesuai dengan fakta yang ada gitu tuh, tidak dilebih-lebihkan dengan keadaan atau kondisi yang terjadi di lapangan secara real gitu, tanpa melibatkan suatu perasaan. Kemudian menghargai karya orang lain. Nah, berarti menyebutkan suatu argumen atau pernyataan dengan sumber yang jelas. Jadi pada hakikatnya itu iya ini berasal dari pendapat orang lain gitu tuh. Jadi tidak ada unsur
plagiaris karena emang benar-benar menghargai pendapat orang lain. Kemudian mempertahankan kebenaran, jadi suatu sikap tegas gitu tuh, berani untuk menyampaikan suatu kebenaran ketika misalnya di lapangan dan di teori itu beda, ya ini gitu, yang ini adalah suatu pernyataan yang benar gitu tuh. Jadi benar-benar berani untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang ada. Kemudian sikap menjangkau ke depan, itu suatu sikap untuk membuktikan sebuah dugaan yang telah dirangkai untuk perkembangan ilmu selanjutnya. Jadi sudah dirancang, kemudian mampu itu memproyeksikan gitu ke depannya seperti apa. Kemudian kerangka berpikir ilmiah. Jadi kerangka itu kan suatu aturan atau susunan dalam mengamati suatu kejadian sehingga menghasilkan pengetahuan yang dapatkan dari proses berpikir. Nah, pengetahuan sendiri itu kan didapatkan melalui intuisi, bisa melalui penginderaan, baik dari indera, dari mata, penglihatan gitu tuh ya, bisa dapatkan dari situ. Kemudian dari pengalaman, sehingga menimbulkan suatu keyakinan yang melahirkan suatu pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah ini membutuhkan alasan atau penjelasan yang secara sistematis tadi, menggunakan metode-metode untuk memberikan sebuah keyakinan. Kemudian hakikat konsep berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah itu tidak sama dengan berpikir ya. Berpikir ilmiah itu harus secara logis dan empiris. Nah, ilmu tadi kan sudah dijelaskan ya, ilmu pengetahuan itu bahwasannya sesuatu yang tersusun secara sistematis. Jadi tidak semua pengetahuan itu dapat dikatakan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu adalah sebuah pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan itu dapat dikatakan sebagai ilmu karena harus tersusun secara sistematis dan berpikir secara ilmiah. Nah, berpikir itu merupakan suatu proses penalaran, mengolah suatu ingatan terhadap keadaan di sekeliling kita untuk memperoleh pengetahuan, membuahkan sebuah pemikiran untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Kemudian konsep berpikir ilmiah ini berpikir secara logis dan empiris, yaitu sesuai lah, masuk akal, dapat diterima, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan secara mendalam. Kemudian berpikir ilmiah itu tentunya menggunakan akal budi dengan mempertimbangkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Kemudian hakikat berpikir ilmiah itu berbeda dengan berpikir. Ya jelas, karena berpikir ilmiah itu harus didasarkan pada metode atau kerangka berpikir ya, ada pola pikirnya. Yang itu merupakan kegiatan penalaran secara logis dalam mengkaji suatu kejadian secara analitis gitu. Kemudian metode langkah-langkah berpikir ilmiah. Nah, metodenya itu dapat ada induksi maupun deduksi ya kan. Nah, induksi itu suatu penarikan berpikir dari yang sifat khusus ke sifat umum. Misalnya induksi itu misalnya nih kambing melahirkan, kemudian kerbau juga melahirkan, kemudian paus melahirkan, ternyata hewan yang melahirkan itu adalah hewan mamalia disebutnya, misalnya seperti itu. Kemudian deduksi umum ke khusus, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Jadi misalnya nih penarikan kesimpulan dari umum ke khusus, misalnya ya tadi seperti hewan mamalia itu ternyata yang melahirkan, dan kita bisa sebutkan nih ada kambing, kemudian ada kerbau dan lain-lain. Nah, kemudian langkah berpikir ilmiah yang pertama merumuskan masalah, mengidentifikasi apa sih yang masalah yang terkandung, kemudian dijabarkan apa sih masalah-masalahnya, kemudian merumuskan hipotesis. Hipotesisnya adalah dugaan awal gitu ya, apa sih
dugaan dari permasalahan ini, gimana sih cara mengatasinya, itu adalah hipotesis. Kemudian adalah mengumpulkan data, ini kegiatan lapangan ya, secara lapangan mengumpulkan data sesuai dengan apa yang ingin kita teliti. Kemudian hipotesis itu diuji gitu, apakah yang kita dugakan itu sesuai dengan diuji di dalam hipotesis. Kemudian setelah itu dapat kita tarik sebuah kesimpulan. Kemudian berpikir sistemik, yaitu suatu cara berpikir untuk memahami, menganalisis sistem yang kompleks, membentuk sistem yang satu kesatuan. Nah, berpikir ini menemukan elemen-elemen masalah dan menemukan pola secara umum. Jadi berpikir sistemik itu memiliki kaitan satu dengan satunya atau memiliki hubungan yang erat. Jadi tidak bisa berfungsi pada satu hal, jadi satu kesatuan. Jika misalnya satunya nggak bisa, semuanya nggak bisa gitu tuh. Seperti misalnya sistem saraf gitu ya, harus ada satu kesatuan. Jadi kalau misalnya satu berhenti ya proses lainnya nggak bisa gitu. Jadi berpikir sistemik ini suatu cara berpikir untuk menganalisis gitu sistem yang kompleks. Nah, alur berpikir sistemik itu berpikir secara analisis, kemudian sintesis dilakukan untuk memahami elemen-elemen dalam permasalahan. Kemudian sintesis, proses berpikir untuk memahami bagaimana sih elemen tersebut berfungsi secara bersamaan karena satu kesatuan. Kemudian langkah berpikir sistemik itu pertama mendaftar, menemukan elemen-elemennya. Kemudian adalah menemukan pola masalahnya, ini seperti apa sih sistemnya gitu. Kemudian dilakukan pendekatan gitu secara reaktif dan generatif, itu maksudnya keterkaitan sih faktor yang satu dengan faktor yang lainnya itu apa gitu, sehingga didapatlah atau diperoleh suatu ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan mengenai sikap kebenaran dan sikap ilmiah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.